Keberadaan bidang robotika di Indonesia saat ini tak terlepas dari peran Politeknik Elektronika dan Telekomunikasi Institut Teknologi Negeri 10 November Surabaya atau PET-ITS. Endra Pitowarno, yang merupakan salah satu dosen dari PET-ITS, adalah tokoh yang paling berperan penting dalam perkembangan robotik di Indonesia. Pada tahun 1989, Endra bersama 4 dosen lainnya mengikuti joint research atau training di Kumamoto National College of Technology, Jepang. Dirinya tertarik memperdalam bidang robotika di Jepang karena negara Sakura tersebut merupakan negara dengan kecanggihan teknologi tinggi dalam perkembangan robotik dunia. Robot yang dipelajarinya pertama kali berupa Micromouse atau robotikus. Robotikus inilah yang dibawa pulang ke Indonesia untuk oleh-oleh mahasiswa Endra dan tak disangka, dari 60 mahasiswa angkatan pertama, 12 mahasiswa diantaranya berhasil membuat karya tugas akhir bertema robotika. Mengetahui orang Indonesia bisa membuat robot, tim PET-ITS diundang oleh perusahaan penyiar Jepang Nippon Hoso Kyokai atau NHK untuk berlaga dalam kontes robot NHK Robocon pada tahun 1991. Saat itu PET-ITS merupakan satu-satunya negara peserta dari Indonesia, karena seluruh peserta kontes di Robocon tersebut berasal dari Jepang. Tak disangka, PET-ITS ternyata mampu mengalahkan robot dari Kyoto, Jepang pada pertandingan pertama. 91, orang Jepang tahu bahwa kita membuat robot itu, kita ditantang, ayo ikut event di Jepang. Ya udah, kita bikin, coba baca rule-nya, kita coba bikin robot. Kita kirim ke Jepang, saya jadi pembimbingnya. Ternyata di sana juga tidak mengecewakan. Walaupun mulai dari buta sama sekali tentang robot ya, kita bikin robot tanding dengan Jepang. Di babak pertama kita sempat mengalahkan tim dari Kyoto. Dan Kyoto itu sudah berpengalaman kan di sana. Nah, itu sempat bikin heboh di sana kan. Sampai kita juga dapat penghargaan desain terbaik karena teknologi yang dipakai. Pulang, lanjut, ayo tahun depan kita ikut lagi. Wah, itulah kira-kira awal dari terus ada euforia tentang robot. Pada tahun 1993, PET-ITS yang kemudian berubah nama menjadi Politeknik Elektronika Surabaya Institut Negeri 10 November atau PES-ITS, berinisiatif mengadakan Indonesian Robot Contest atau IRC atau Kontes Robot Indonesia atau KRI, dengan mengadopsi peraturan NHK Robocon seutuhnya. Kegiatan ini adalah kontes robot Indonesia pertama di Indonesia yang diselenggarakan di Politeknik Elektronika Surabaya dan diikuti oleh 4 tim peserta dari Politeknik Universitas Indonesia, Politeknik Institut Teknologi Bandung, Universitas Diponegoro, dan PES-ITS. Sukses penyelenggaraan kontes robot Indonesia tersebut makin meyakinkan pihak NHK untuk mengundang Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PES-ITS yang selanjutnya berubah nama menjadi Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS untuk ikut bertanding pada University Level NHK Robocon pada tahun 1995. Kejuaraan ini diikuti oleh berbagai perguruan tinggi terkenal di Jepang, serta beberapa peserta internasional. Tim PENS dengan karya robot Rada yang mengusung tema Techno Rugger mampu menyabet penghargaan Best Spirit. Kita yang bisa kita mainkan, kita seperti tailor menjahit. Itu yang bisa kita mainkan. Dan banyak sudah terbukti. Jadi kontes robot sendiri kan umurnya sudah belasan tahun. Alumninya juga banyak yang bekerja di tempat-tempat yang hebat-hebat saya kira. Ada yang di industri robot juga ada. Dan banyak yang di luar juga. Bahkan ada yang bekerja di NASA juga. Nah, itu mereka selalu memberikan masukan pada kita yang di sini. Jadi kalau dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, mungkin kita yang paling bagus sekarang. Di tahun yang sama, kontes robot Indonesia kedua juga diselenggarakan dan selanjutnya menjadi kompetisi tahunan.
Pada tahun 2013, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat mulai mendanai kontes robot Indonesia. Pelaksanaan KRI kelima pada tahun 2003 kemudian dipindahkan ke Universitas Indonesia Jakarta untuk dapat menjaring lebih banyak peserta. 2003 itu kita punya program untuk mendorong berbagai kreasi mahasiswa dan juga para dosennya untuk mengembangkan perobotan di Indonesia. Dan itu dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Ada robot yang lebih ke arah pemadam kebakaran tanpa kaki, pemadam kebakaran dengan kaki, robot yang menari, dan juga robot yang berkaitan dengan aktivitas lain, olahraga misalnya. Nah, mulai saat itu setiap tahun kita punya kegiatan yang kisarannya sangat tergantung pada judul proposalnya, dan juga kegiatan-kegiatan tersebut selain memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan pembimbingnya untuk mengekspresikan kemampuan dalam mewujudkan robot, juga memberikan kesempatan pada mereka untuk mengekspresikan ya kemampuannya ini di luar negeri ya, dengan mengikuti lomba. Nah, kegiatan-kegiatan yang kita backup itulah yang antara lain memberikan kontribusi terhadap perkembangan robot di Indonesia sekarang ini. Guna mendukung para peneliti, pemerintah mendorong adanya instansi seperti Dana Ilmu Pengetahuan Indonesia atau DITI yang nantinya akan menerima dana untuk peneliti. Untuk itu, pemerintah sekarang ini sudah punya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 2015 yang memberikan keberpihakan kepada peneliti untuk memberikan 40%-nya dari royalti yang diterima oleh institusi itu diberikan pada peneliti. Tetapi PMK ini kurang kuat, sehingga pada tahun ini ya kita sedang menyelesaikan revisi Undang-Undang Paten, dan sekarang sudah sampai di Panja di DPR. Insya Allah tahun ini selesai, dan salah satu di sana akan memberikan keberpihakan pada para peneliti, tidak hanya dalam royalti, tetapi juga dalam menghargai peneliti dalam mengekspresikan berbagai kemampuannya terkait dengan hak yang harus dia dapatkan. Kini bidang robotika di Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Robot yang dihasilkan bukan hanya sekadar mampu bergerak, namun meluas memiliki beragam fungsi dan peranan, bahkan sebagian mampu membantu manusia. Seperti karya dari Riza Muhida, alumni ITB dan Tawan warga Bali, yang menggunakan fungsi robot untuk membantu para penyandang disabilitas dalam kegiatan sehari-hari.